Saudara, gereja kehilangan teladan, negara kehilangan teladan, sehingga sulit ya untuk cari orang yang bisa kita ikuti, karena keteladanan itu sudah mulai hilang dari gereja, dari negara ini. Saya berharap kitalah sisa-sisanya yang bisa menjadi teladan itu atas Indonesia ini, atas gereja, supaya tidak kehilangan teladan di gereja itu, tidak kehilangan teladan di negara itu.
Haleluya. 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 Semua ada di tempat masing-masing. Luar biasa Roh Kudus, apa yang kau buat bagi kami, yang membuat kami bisa fokus hanya kepada Yesus. Karena Roh Kudus datang untuk membawa kami memuliakan nama Yesus. Sebab nama Tuhan kami adalah Yesus, tidak ada lagi yang lain. Hanya kepada Yesuslah kami percaya, hanya kepada Dialah kami percaya, dan kami mempercayakan hidup kami dalam pimpinannya. Tuhan Yesus, hari ini biarlah hanya Yesus yang kami tinggikan. Kami percaya kalau Yesus kami tinggikan, Dia tarik banyak orang datang kepadanya. Firman-Nya digenapi, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, Raja di atas segala raja. Yesus, kami percaya tempat ini dalam perlindungan-Mu. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu tempat ini, karena ada Tuhan di pihak kami. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Tidak ada. Tak selai rambut pun hilang, gugur dari kepala kami kalau bukan seizin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami sudah memuji menyembah-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami itu berkenan di hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Pujian penyembahan kami menarik hadirat, urapan dan kuasa Tuhan bekerja atas kami. Kalau ada kuasa yang bukan berasal dari Yesus, kuasa gelap, iblis, setan, jin-jin, kuasa apapun yang coba mengganggu untuk kami bisa menerima firman, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak. Patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Bahkan tempat ini steril di dalam nama Yesus. Tidak ada virus-virus apapun di tempat ini. Sudah disterilkan oleh Tuhan. Siapapun yang ada di tempat ini sudah disterilkan oleh Yesus. Tidak ada virus-virus. Tidak ada virus apapun. Haleluya, haleluya. Kami sehat di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus ada kesehatan. Kami terima itu kesehatan ilahi, sehingga kami tidak akan pernah bisa dihinggapi oleh virus-virus apapun. Karena kami percaya Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya. Termasuk nama virus-virus apapun, Corona, Omikron, apapun namanya, yang virus-virus baru, istilah apapun sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, berbicaralah lewat lidah mulut hamba-Mu supaya menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Haleluya, haleluya, meriah-meriah. Lebih meriah lagi. Haleluya. Ingat apa yel-yel kita, masih ingat? Haleluya. Ya, 3, 2, 1. Berkorban, menyembah, gila-gilaan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus. Dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Di dalam Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, silakan duduk. Amin. Haleluya. Saya yakin Anda bukan terjebak, tapi memang itulah kerinduan saudara, supaya saudara seperti apa yang saudara katakan tadi. Saudara, Bapak Ibu sekalian, topik pembicaraan kita hari ini adalah teladan. Apa itu teladan, saudara? Teladan itu adalah suatu ucapan, tindakan, perbuatan, sosok seseorang yang patut ditiru. Itulah teladan, ya. Kalau orang-orang yang penjahat itu suka meneladani penjahat juga, ya, supaya dia bisa menjadi seorang penjahat yang kelas kakap, ya. Dia meneladani itu. Anak-anak Tuhan tentunya tidak seperti itu. Anak-anak Tuhan tentunya meneladani Tuhan Yesus. Amin. Karena Yesuslah sosok pribadi yang sempurna, yang patut kita teladani, yang patut kita contoh, saudara. Kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Ini teladan Yesus.
Sudah? Kita baca 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara Bapak Ibu sekalian, ceritanya ini Yesus ada di sumur Yakub. Dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Memang orang Samaria dengan orang Yahudi itu sudah lama sekali bermusuhan, karena orang Yahudi menganggap bangsa yang kudus, sedangkan orang Samaria itu adalah bangsa najis atau bangsa kafir. Sehingga pada waktu Yesus sampai di sumur itu, saudara, murid-muridnya mungkin tidak terlalu serius ya, tidak terlalu fokus kepada wanita ini, karena dia pikir orang kafir ini ngapain diurusin, mungkin begitu. Jadi murid-muridnya pergi ya mencari makanan. Yesus nggak ikut, dia tetap ada di sumur itu. Dia bicara dengan perempuan Samaria ini. Yesus berkata, ya, kalau kau minum air daripadaku, kau tidak akan haus lagi. Tapi wanita ini bilang, dari mana kau punya timba? Ini sumur sangat dalam, ya. Apakah kau lebih besar dari bapak kami Yakub dan sebagainya. Saudara, dalam pembicaraan tersebut Yesus membicarakan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang biasa. Sehingga perempuan ini meyakini bahwa inilah Mesias itu, bahwa inilah yang dinanti-nantikan oleh semua orang, khususnya kalangan bangsa Yahudi atau Israel. Karena Yesus berkata, mana suamimu? Dia kata, aku belum punya suami. Betul, karena kau sudah punya 5 laki-laki yang kau simpan di rumahmu. Sehingga dia langsung tersentuh bahwa engkaukah Mesias kami nanti-nantikan itu? Akulah dia, kata Yesus. Saudara, jadi Yesus sendiri mengakui bahwa dialah Tuhan itu, dialah penyelamat itu, dialah Mesias itu. Kalau kita baca semua ayat itu, saudara, Yesus sendiri mengakui. Saudara, apa yang kita mau pelajari lewat peristiwa ini? Saudara, murid-muridnya datang bawa makanan, karena memang mereka itu sudah lapar, sehingga mereka lebih mendahulukan perut mereka daripada jiwa-jiwa. Mereka cari makanan dan meninggalkan Yesus sendirian di sumur tadi bersama wanita yang notabene adalah orang Samaria, yang kita kenal dengan seorang perempuan sundal ya, atau kalau bahasa kerennya pelacur lah, PSK atau apalah ya. Saudara, sehingga murid-muridnya mungkin menganggap itu kurang begitu berharga, kurang begitu bernilai. Tapi bagi Tuhan orang ini sangat bernilai. Bagi Tuhan orang ini sangat berharga. Itu sebabnya dia berikan waktu yang cukup panjang sampai muridnya datang bawa makanan ya. Makanan itu kita umpamakanlah itu makanan nasi lah atau gandum lah, apalah istilahnya, roti lah ya. Dia kasih ke Yesus. Dia bilang, makananku bukan itu. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Ya, haleluya. Haleluya. Jadi Yesus kasih teladan kepada murid-muridnya. Kau melihat ada jiwa terhilang, tersesat, kau lebih mengutamakan perutmu, kau lebih mengutamakan dagingmu, tidak jiwa-jiwa yang lebih kau utamakan. Aku tidak begitu, makananku bukan makanan yang kau bawa itu. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Haleluya. Yesus itu adalah wujud Allah yang kelihatan. Di dalam dirinya lah roh Allah itu. Dialah kepenuhan Allah itu. Dialah roh Allah dan firman Allah itu. Ketika dia berkata, Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan berarti Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi saudara, sebagai nabi, sebagai utusan dalam fisiknya, dia adalah anak. Makanya dia katakan, aku datang bukan untuk
memakan makanan itu. Makananku bukan itu, makananku untuk melakukan kehendak Bapakku. Artinya dia sedang berbicara kepada roh Allah yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi roh Allah inilah ya yang menggerakkan aku. Aku datang kemari untuk mengikuti roh Allah ini. Kalau Anda baca di Kisah Rasul, di sana Yesus berkeliling menyembuhkan banyak orang dalam urapan roh Allah. Ya, jadi Yesus itulah kepenuhan kealahan itu. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku datang ya untuk melakukan kehendak Bapakku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi makananku bukan makanan yang seperti kau tawarkan itu. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Saudara, Yesus kasih teladan kepada murid-muridnya, kasih contoh kepada murid-muridnya. Kamu ini ya hanya mementingkan dirimu sendiri. Hanya mementingkan perutmu. Hanya mementingkan kepentinganmu pribadi. Kau nggak lihat nih ada jiwa nih. Jiwa ini terhilang, tersesat. Dia butuh Yesus, dia butuh keselamatan. Itulah sebabnya setelah dia mendengar apa yang Yesus katakan, dia berkata, engkaukah Mesias itu? Iya, akulah itu. Langsung dia bercerita kepada seluruh teman-temannya yang ada di Samaria. Dan Alkitab mencatat banyak orang-orang Samaria yang bertobat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kita harus meneladani apa yang Yesus buat. Kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena teladan yang sempurna hanyalah Yesus saja. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam firman Tuhan selanjutnya, Yohanes 13 ayat 15 kita baca. Yohanes 13 ayat 15 kita baca 3, 2, 1. Saudara, teladan adalah ya ucapan, perilaku, tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi Yesus sudah melakukan ya, sudah mengucapkan, sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik. Itu sebabnya dia berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, gereja kehilangan teladan, negara kehilangan teladan, sehingga sulit ya untuk cari orang yang bisa kita ikuti. Karena keteladanan itu sudah mulai hilang dari gereja, dari negara ini. Saya berharap kitalah sisa-sisanya yang bisa menjadi teladan itu atas Indonesia ini, atas gereja, supaya tidak kehilangan teladan di gereja itu, tidak kehilangan teladan di negara itu. Saudara, pimpinan dengan pemimpin itu dua hal yang berbeda. Pimpinan berbicara kekuasaan, pemimpin bicara teladan. Yesus bukan pimpinan, dia pemimpin. Dia sosok yang menunjukkan teladan, menunjukkan contoh. Dia bukan memerintahkan seseorang, tapi dia melakukan lebih dulu, baru dia katakan ikutlah aku. Tapi orang-orang sekarang, dia memerintahkan untuk orang lain melakukannya, sementara dia tidak melakukannya. Inilah tipikal orang-orang yang bukan pemimpin tapi pimpinan, yang menggunakan kekuasaan ya untuk memerintahkan orang lain melakukan apa yang dia mau, bukan dia kasih contoh teladan supaya orang mengikutinya. Karena itu saudara, Yesus adalah satu-satunya teladan yang patut dicontoh oleh semua orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Oleh semua orang. Ya, oleh semua orang. Jadi siapapun orang harus meneladani, mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Karena tidak ada nabi yang tidak pernah disentuh setan. Tidak ada nabi
yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada nabi yang sempurna. Hanya ada satu nabi katanya. Hanya Yesus saja yang tidak pernah disentuh setan. Hanya Yesus saja yang tidak punya dosa. Karena itu dia patut diteladani oleh semua orang. Silakan dia nggak percaya Yesus Tuhan, tapi dia harus teladani bahwa apa yang Yesus katakan, yang Yesus perbuat adalah sesuatu yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Anda lebih tinggi levelnya. Anda bisa mempercayai bahwa dia sebagai Tuhan. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, kata Roma 3 ayat 23. Hanya ada satu yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Karena itu Yesus Kristus patut diteladani oleh semua orang. Itulah sebabnya dia berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Haleluya. Dia bukan berikan undang-undang, dia bukan berikan perintah, tapi dia berikan contoh. Inilah yang hilang dari gereja. Inilah yang hilang dari Indonesia. Mari kita berdoa buat Indonesia, kita berdoa buat gereja, supaya muncul orang-orang yang patut dicontoh, patut diteladani. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kita baca terus 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Kita baca. 3, 2, 1. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Iya, saudara, Bapak Ibu sekalian, Alkitab katakan sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Anda jangan salah dalam memahami ayat ini. Ayat ini yang ditekankan bukan menderita. Ayat ini penekanannya adalah meneladani Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu. Jadi Kristus, dia rela menderita untuk kita. Bukan karena dia memberikan uang, memberikan harta, memberikan yang lain-lain. Dia menderita karena dia memberikan dirinya sendiri, supaya Anda hidup. Banyak pimpinan-pimpinan rela rakyatnya mati asal dia hidup. Tapi seorang pemimpin rela dirinya mati asal rakyatnya hidup. Makanya Yesuslah pemimpin yang sempurna. Dia rela mati supaya Anda hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Haleluya. Supaya kamu mengikuti jejak Tuhan Yesus. Mengikuti apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus lakukan. Karena apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus lakukan, semuanya sempurna. Tidak ada satupun cacat celah di sana. Amen. Karena itu saudara, kita tidak mencontoh yang tidak sempurna, tapi kita mencontoh, menteladani yang sempurna. Kalaupun kita kurang sempurna, asal kita mau terus meneladani yang sempurna, saya yakin pasti kita bisa jadi sempurna. Karena dia adalah Tuhan yang sempurna. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kalau kita baca di Matius 5 ayat 48, di situ dikatakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna adanya. Haleluya. Allah kita itu Esa, kita panggil Bapa, namanya Yesus. Jadi Alkitab katakan karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga
adalah sempurna. Saudara, orang selalu berpikir, mana mungkin kita bisa sempurna, kita kan manusiawi, tinggal di dunia, nggak mungkinlah kita bisa sempurna. Betul, kita nggak bisa sempurna kalau kita mengikuti keinginan daging kita. Kita nggak akan sempurna kalau mengikuti kemauan manusiawi kita. Kita nggak akan sempurna kalau kita mengikuti duniawi ini. Tapi kita bisa sempurna kalau kita taat kepada Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, kembali ke ayat yang pertama tadi, saudara. Haleluya. Ya. Kembali ke ayat yang tadi. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 21 tadi. Agak cepat. Sudah? 3, 2, 1. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita dipanggil bukan banyak orang berpikir kalau ikut Tuhan kita menderita dong. Kalau ikut Tuhan kita sengsara dong. Berarti dia marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman.
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita. Haleluya. Jadi kalau kau pikul salib tetapi kau tidak sukacita, itu bukan salib dari Tuhan. Itu salib karena perbuatanmu sendiri. Itu salib karena salahmu sendiri. Itu salib karena tingkah lakumu sendiri. Kalau salib yang dari Tuhan, pasti engkau akan sukacita. Karena di sini dikatakan tekun memikul salib ganti sukacita. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, sukacita, damai sejahtera itu sebenarnya perasaan. Itu bukan uang, itu bukan harta, itu bukan mobil, itu perasaan. Itu bukan berkaitan dengan apa yang di luar. Itu berkaitan yang di dalam hatimu. Jadi bukan semua orang yang punya harta, punya uang itu bahagia. Banyak orang-orang yang punya harta, punya uang tapi tidak bahagia. Karena kebahagiaan tidak ada kaitannya dengan uang. Kebahagiaan tidak ada kaitannya dengan yang lain-lainnya. Kenapa banyak artis-artis belakangan ini cerai? Padahal mereka orang banyak uang, mereka orang-orang populer, orang-orang terkenal. Berarti mereka tidak berbahagia dalam menjalani rumah tangga, tidak berbahagia dalam menjalani keluarga. Saya tahu kita di dunia ada masalah, tapi kalau kita di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar. Berikan sorak-sorai Tuhan yang biasa. Itulah sebabnya cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Apalagi ini beberapa orang saya lihat belum menikah, muda-mudi. Jangan cari yang lain, cari Tuhan. Haleluya. 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 Kemarin waktu saya konseling pranikahnya si Randy dan Naomi, ada satu pertanyaan yang mereka sulit jawab. Ketika kau melayani, atau ketika itu jam untuk kau memang harus memuji menyembah Tuhan ke gereja, tapi pada jam yang bersamaan kau diundang pesta ke keluarga istrimu, bagaimana Randy? Dia kebingungan. Kalau nanti saya nggak ikut pesta, saya diomelin katanya. Haleluya. Saudara, apa yang kita takutkan kehilangan, kita akan kehilangan. Tapi kalau kita hanya cari Tuhan, kita tidak akan kehilangan apapun. Haleluya. Yang membuat kau kehilangan itu karena kau tidak merasakan Tuhan. Kalau kau bisa menikmati Tuhan, merasakan Tuhan, kau nggak akan kehilangan apa-apa. Saya tahu ini sulit dipahami oleh pikiran manusiawi. Ini hanya bisa dialami oleh perasaan orang yang betul-betul cinta Tuhan. Anda bisa menceritakan tentang cinta? Siapa di antara saudara yang bisa menceritakan tentang cinta? Profesor mana yang bisa menceritakan tentang cinta? Nggak ada satupun. Tapi itu bisa dirasakan. Kenapa ada orang sudah dihianati, sudah dimaki-maki, sudah difitnah, ya, bahkan orang itu tidak punya kekayaan, tapi ketika kita tanya, apakah kamu masih cinta sama suami? Saya cinta, Pak. Saya mengasihi dia. Jadi cinta tidak bisa dijelaskan. Karena cinta adalah sebuah perasaan. Karena itu saudara, cintailah Yesus. Kau akan merasakan dia. Hidupmu akan damai sejahtera. Hidupmu akan sukacita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Karena itu kita harus melakukan segala sesuatu itu hanya tertuju kepada Yesus. Kepada Tuhan Yesus saja. Supaya dia yang memimpin kita, membawa kita kepada iman. Dan menyempurnakan hidup kita. Mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib. Maka Tuhan akan berikan sukacita di dalam roh kita. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kalau orang sukacita saudara, ya, makan apa aja pun enak. Tapi kalau hatinya terluka, akar pahit, kebencian, dendam, sekalipun dikasih rendang, dikasih daging kambing, dikasih babi guling, apa saja makanan itu sudah nggak enak. Rasanya pahit.
di apa ini? Iya. Jangan Anda pura-pura tidak pernah merasakan. Saya yakin semua kita pernah merasakan. Iya, karena sakitnya itu di sini. Itu terasa. Semua kita pernah merasakan. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Semuanya, apapun yang kita lihat serba salah. Muka orang yang tadi ganteng pun jadi apa? Jadi segi 4. Muka orang tadi yang cantik, wajahnya yang cantik pun jadi segi 5. Karena udah hati kita udah akar pahit, kebencian semuanya. Tapi kalau kita sukacita, hati kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Wajah orang yang tadi pun sebenarnya menurut penilaian orang dunia pas-pasan, tapi kita lihat cantik. Kita lihat ganteng karena hati kita sukacita. Haleluya. Makanya di dalam keluarga kalau udah nggak ada sukacita, nggak lama lagi pasti pecah piring. Ya, sandal terbang. Bukan terbang tinggi seperti tadi. Sandalnya terbang, saudara. Haleluya. Karena udah gak ada sukacita. Karena itu kita harus sukacita dalam mengerjakan apa saja. Haleluya. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di kantor, di sekolah, di mana saja kita harus melakukan itu dengan sukacita. Kalau kita melakukannya dengan sukacita, yang berat pun jadi ringan. Tapi kalau kita melakukannya dengan hati yang gondok, yang kesal, walaupun itu ringan jadi berat sekali. Bukan karena beban yang berat. Karena di hati kita itu tadi yang membuat kita merasa berat. Karena itu saudara, lakukanlah semuanya itu dengan mata tertuju kepada Yesus. Maka semua beban yang berat menjadi ringan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Karena itu saudara, jangan kau mau pikul salib yang bukan dari Tuhan. Karena ada 3 salib itu di atas Golgota. Jangan kau pikul salib yang di kiri dan yang di kanan. Pikullah yang di tengah. Itu dari Tuhan. Kau pasti merasakan ketenangan, merasakan kekuatan. Saya pernah ketemu salah satu suku. Saya nggak usah sebutkan karena sekarang ngeri kali undang-undang di negara ini. Sulit kita bebas berbicara. Jadi saudara, dia pakai salib gede banget. Tapi kerjanya mabok, judi segala macam. Haleluya. Terus saya tanya, kau Kristen? Iya, ini buktinya salib. Itu salib yang di kiri atau di kanan? Hah? Langsung dia sadar ya. Haleluya. Karena waktu itu ada juga salib yang di kiri, salib yang di kanan. Yang di kiri, yang di kanan itu salib penjahat. Jangan kau disalibkan karena kejahatan. Kalau kau disalibkan karena kebenaran, Tuhan pasti ganti sukacita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca. Karena Yesus sudah menjadi teladan, kita lihat di sini pengikut Tuhan juga Paulus menjadi teladan. 1 Korintus 11 ayat 1. Kita baca 1 Korintus 11 ayat 1. Haleluya. Kita baca baik-baik. 3, 2, 1. Iya. Saudara, siapa di antara kita yang berani mengatakan ini? Pendeta saja sudah jarang yang berani mengucapkan ini. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Yang saya dengar sering pendeta ngomong, jangan lihat aku, lihatlah Yesus. Dengarlah omonganku, tapi jangan ikuti tingkah lakuku. Tapi Paulus berkata, jadilah pengikutku. Haleluya. Haleluya. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Justru sekarang saudara, banyak orang yang sudah lagi tidak memikiri ya keteladanan. Yang dia hanya lihat kepopuleran, yang hanya dia lihat ketenaran. Oh, orang ini populer, orang ini terkenal, orang ini tenar. Oh, dia ngefans. Oh, dia idolakan. Oh, dia kultuskan. Dia sanjung-sanjung orang itu. Karena apa? Karena kepopulerannya, ketenarannya. Tetapi
Paulus tidak terkenal pada waktu itu. Dia buronan, dia DPO. Dia DPO. Daftar pencarian orang. Kemana-mana nyawanya terancam. Kemana-mana jiwanya bisa saja sewaktu-waktu hilang. Sampai akhirnya dia di penjara. Dan banyak orang yang meninggalkan dia. Dan ada satu anak didiknya yang sangat setia, namanya Timotius. Yang lainnya banyak meninggalkan dia. Haleluya. Saudara, selagi saya bisa berdiri begini, saya bisa berbicara begini, saya bisa berpakaian rapi begini, Anda bisa saja katakan itu gembala saya. Itu gembala saya. Tapi bagaimana kalau saya sudah digiring, compang-camping, babak belur? Apa yang Anda katakan? Aku tidak kenal dia. Bukankah kau yang selalu ikut dalam khotbahnya dia? Aku tidak kenal dia. Gak lama lagi ayam akan berkokok. Disitulah engkau sadar, ternyata engkau pengkhianat. Haleluya. Banyak pengkhianat-pengkhianat sekarang. Pendeta ikut-ikut politik. Sekarang sudah mulai, ini sudah mulai waktunya zaman politik. Apa maksudnya zaman? Ya, udah mulai. Ya, jadi sudah mulai sekarang bergerak karena 2024. Jadi sudah mulai pendeta-pendeta pun mengikuti politik dan politik. Haleluya. Yang mengakulah gereja dibantu oleh haleluya. Ini susah kalau kita ngomong susah. Mana pernah ada, coba tanya di sini ada yang dibantu nggak gereja-gereja sini? Cuma dia aja yang dibantu, dia gembor-gemborkan dibantu oleh gubernur gereja-gereja. Gereja mana? Iya, ada 5 gereja. Semua gereja dia bilang. Nah, saudara, kalau udah mau pemilu semuanya bisa dilakukan oleh siapa saja. Haleluya. Kenapa ini? Haleluya. Padahal masih lama. Haleluya, haleluya. Iya, apa saja dilakukan oleh orang demi kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi Paulus tidak pernah memikirkan kepentingannya sendiri. Dia hanya bagaimana bisa melakukan pekerjaan Tuhan, bagaimana dia bisa melakukan kehendak Tuhan. Itu yang dia bisa terus lakukan. Sudah janjian jam 2 kamu datang ya, setiap Sabtu. Ya, Minggu nanti jam-jam 7 lah. Atau kesepakatan lagi. Oh iya, saya tunggu-tunggu nggak datang, pas mau berangkat saya jam 4 baru datang. Ya kan? Akhirnya saya harus stop. Ya udah. Karena saya tahu ini lebih penting. Karena banyak orang-orang yang setelah berkeluarga nggak mencintai Tuhan karena konseling pernikahannya nggak jelas. Terlalu banyak modus, terlalu banyak apalagi itu nama kurikulum. Kurikulumnya terlalu banyak, bukunya segini, 6 bulan menyelesaikan konseling pernikahan, tapi ujung-ujungnya juga ribut dan pisah. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak bisa melakukan konseling pernikahan itu dengan inti-intinya. Kita harus tanya satu persatu. Sampai itu ini, sampai bagaimana tentang kamu hidup di dalam Tuhan. Bagaimana perencanaanmu berkeluarga nanti. Sampai bagaimana pelayananmu. Oh belum ada Pak kalau ke situ. Bagaimana untuk kerohanian keluargamu nanti. Ya Pak, kami jam 7 pagi harus doa. Kan jam 7 kamu kerja. Oh iya betul. Jadi jam berapa? Jam 4. Harus semua itu dikasih perjanjian-perjanjian. Supaya mereka punya dasar-dasar perjanjian itu. Karena kalau nggak ada ikatan janji, asal yang penting orang ini nikah sajalah. Ya, kebanyakan konseling pernikah begitu. Yang penting mereka bisa nikah dengan moral itu ini, tetapi kerohaniannya tidak dipertanyakan. Bagaimana rencana untuk kerohanian dia? Bagaimana kau seorang imam mendidik istri anakmu? Bagaimana yang harus kau lakukan nanti? Begini, begitu, begini. Itu harus ditanya.
Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena ketika orang itu berkeluarga, suami menjadi milik istri, istri menjadi milik suami, mereka bukan dua tapi satu, tapi terbukti mereka tetap dua pribadi. Mereka tetap dua pribadi, tapi Alkitab katakan mereka satu, pakai akid lagi. Ehad akid, satu, tapi dia dua pribadi. Haleluya. Dua pribadi yang mau dipersatukan. Emang gampang? Disitulah saudara, harus benar-benar mereka itu di mentoring sungguh-sungguh. Kadang kalau waktu kita pacaran semua indah, semua indah. Ada lagi orang pacaran janjian, nanti jam 7 di gereja gua ya, iya. Jam 10 lu gereja gua sono, iya. Jadi pindah-pindah dia. Iya. Si ceweknya sebenarnya di sana juga nggak betah. Si cowoknya juga sebenarnya di gereja si cewek ini nggak betah. Tapi demi cinta. Karena ada pepatah mengatakan kalau cinta sudah melekat kayak gigi rasanya coklat. Jadi kalau sudah cinta itu semua membuta. Tapi saudara jangan salah, ketika pacaran itu semua jadi indah. Tapi ketika sudah nikah, itu semua masing-masing punya kekuasaan. Masing-masing itu akan tunjuk gigi. Dia bilang, aku istrimu. Yang satu bilang, aku suamimu. Kalau sekarang kita belum punya hak paten, ya kan? Belum punya hak paten, belum punya namanya ketentuan ketentuan hukum yang kuat. Ya semua orang bisa saling mengalah. Tapi kalau sudah nanti ini tidak bisa, saudara. Itu harus benar-benar dipikirkan. Benar-benar dibicarakan dengan baik. Karena yang saya layani banyak orang ribut hanya apa? Ya, hanya karena mereka istrinya tidak mau berdoa, suaminya yang berdoa terus. Pagi. Ada juga yang suaminya yang nggak berdoa, istrinya yang suka berdoa. Akhirnya ribut. Ada istrinya yang mau ke gereja, suaminya nggak mau ke gereja. Ada yang satu bilang, aku di gereja yang sana aja. Di sana sunyi senyap, enak kurasa. Kau di sana lah yang tepuk-tepuk. Bisa dia. Haleluya. Karena berbedanya gereja, lama-lama jangankan agama, gereja aja berbeda itu bisa. Bagaimana mungkin si istri di sini, terus si suami di sana. Haleluya. Ini karena jumlah jemaat tidak seberapa, jadi ketahuan. Kalau jumlah jemaat itu yang ribuan-ribuan itu lu tahu itu. Kadang-kadang istri orang itu yang dibawa. Saya sudah ketemu berapa kali. Kudus, kudus. Wah, saya pikir luar biasa ini suami istri. Ternyata itu istri orang. Haleluya. Kalau di sini semua apapun yang kita lakukan ketahuan. Iya. Kau nggak datang aja tahu nggak datang. Karena itu saudara, kau nggak cukup bergereja. Kau harus digembalakan, kau harus dimentoring, kau harus diarahkan. Ya, kalau kita pikir kita sudah banyak tahu, kita tidak mau cari tahu. Ketika kita cari tahu, baru tahu kita nggak tahu. Karena itu saudara, jangan kita merasa tahu, cari tahu. Haleluya. Kau pintar karena kau tidak belajar. Semakin kau belajar, baru tahu kau bodoh. Iya, ketemu lagi. Ternyata gua dari dulu gak tahu. Dapat lagi. Karena kau belajar. Tapi kalau kau gak belajar, pasti kau pikir kau sudah pintar. Ketika kau belajarlah, baru kau tahu kau bodoh. Karena itu jangan pernah berhenti untuk cari tahu tentang Tuhan. Kau akan diberkati oleh Tuhan. Berikan sorak-sorai itu. Jangan pernah berhenti, cari terus. Haus akan dia, lapar akan dia. Haleluya. Jangan kita mengulangi kesalahan-kesalahan orang-orang yang ada di atas kita. Udahlah, kita doakanlah mereka yang sudah hancur-hancuran. Siapa tahu hancur itu bisa pulih lagi. Tapi saudara-saudara yang masih muda-mudi mulai sekarang harus berpikir ke depan. Bagaimana keluargamu?
Makanya ada yang namanya itu nikah emas, nikah perak. Kenapa sampai ada istilah gitu? Anda tahu kira-kira? Karena bukan gampang. Kayak Pak Tanjung ini, bukan gampang. Nggak tahu udah pernikahan emas atau belum? Kalau belum, kalau orang sampai 50 tahun itu bisa bersatu terus, walaupun kadang-kadang ada piring pecah, tapi tetap bisa damai lagi karena ada Yesus. Piring pecah, tang. Ayo, mah, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus hadir. Ya saya salah Pak, kenapa saya pecahin piring? Haleluya. Tadi kulihat jelek kali mukamu, tapi setelah habis doa kulihat cantik kau. Haleluya. Iya, jadi kecantikan itu kalau habis doa. Loh, saya sama istri saya asal habis doa baru saya lihat dia jadi cantik. Loh, tanya dia aja, nggak percaya ya. Masa diceritakan vulgar semua. Terus habis doa langsung, makanya dia bilang, nanti habis doa gitu, kata habis doa. Kenapa asal habis doa saya lihat cantik? Makanya ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudara, makanya Paulus berani berkata, teladani aku, ikut aku, seperti aku mengikut Kristus. Sebenarnya, saudara, kita bukan mengikut Paulus. Kita mengikut Kristus. Tapi karena kita nggak bisa lihat dia secara fisik, yang kita bisa lihat adalah Paulus. Dan Paulus sudah mengikuti teladan Kristus, makanya kita ikuti dia. Haleluya. Ada banyak orang bilang, kau jangan kultuskan pendeta itu. Hanya Yesus. Yesus saja yang memimpin kau, yang mementoring kau, yang menuntun kau. Ini pelajaran-pelajaran yang salah. Ada orang-orang yang memang sudah hidup di dalam Tuhan, yang sudah diproses oleh Tuhan. Teladanilah orang itu. Baca di Filipi 3 ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Oke, 3, 2, 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Jadi saudara, kita nggak salah meneladani seseorang kalau memang hidupnya sudah di dalam Kristus. Jangan kita alergi dan kita berkata, oh semua pendeta sama saja. Tidak. Tidak semua pendeta sama. Tidak semua polisi sama. Tidak semua tentara sama. Tidak semua pembisnis sama. Karena itu saudara, ikuti orang yang memang kau lihat betul-betul bisa jadi teladan. Bagaimana dia mengatur keluarganya, bagaimana dia berkorban dalam pelayanan, bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana doanya, bagaimana kekonsistenannya dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya sudah pakaian rapi, si Randy datang sama ini. Kau bisa aja aku bilang, janji jam 2, kenapa jam sekian kau datang? Tapi kita harus menjadi teladan, menjadi contoh. Kita harus mendahulukan mana yang harus didahulukan. Mana yang lebih penting, itu yang kita harus lakukan. Oh Pak, lebih penting aku jalan-jalan ke Bali. Itulah otak-otak yang perlu dicuci. Pakai oli kotor supaya bersih. Karena biasanya kalau yang bersih mencuci yang bersih tambah nggak bersih. Nah kalau oli kotor, itu karena apa? Orang-orang seperti itu sudah seperti rantai sepeda yang karatan. Jadi dia nggak bisa pakai minyak goreng yang bagus, harus pakai oli kotor. Baru dia bisa hancur. Haleluya. Saya harap Anda paham ya. Kalau nggak paham ya sudah, amin-aminin saja lah. Haleluya. Karena tidak semua ucapan kata-kata itu bisa dipahami secara redaksi. Tidak semua bisa tapi bisa dipahami dengan pola pikir orang itu. Kadang-kadang kita nggak ngomong sama istri kita. Kita hanya lihat matanya, kita ngerti maksudnya. Itulah kalau Anda punya kedekatan dengan seseorang. Karena itu jangan kau menjauh dari gembala. Mendekat, merapat, makin mendekat. Supaya engkau bisa memahami. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Semakin hari kita melekat dengan Dia, baru engkau bisa mengenal Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya.
Saudara, kita baca, kita pun harus jadi teladan. Haleluya. Filipi 2 Timotius 4 ayat 12. 2 Timotius 4 ayat 12, kita pun harus jadi teladan. Bukan hanya Paulus. Haleluya. 2 Timotius 4 ayat 12 ya. Haleluya. Kok bunyinya lain ya? Haleluya. Siapa itu? Coba teladani. Aib, coba. 2 Timotius, salah tulis saya. 2 Timotius 4 ayat 12. Teladani ya. Ayo muda-muda teladani yang begitu di mana tuh? 1 Timotius 4 ya. Coba 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Salah tulis saya. Haleluya. Baca. 3, 2, 1. Rendah akan kau muda, jadilah teladan bagi orang percaya dalam kataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Saudara, Tuhan suruh kita menjadi teladan. Haleluya. Oh Pak, ini kan orang muda aja disuruh jadi teladan, apalagi orang tua. Ya, orang tua kan harusnya lebih jadi teladan. Karena seringkali anaknya tidak bisa dididik karena orang tuanya tidak mau dididik Tuhan. Kalau orang tuanya mau dididik Tuhan, pasti anaknya juga mau dididik oleh orang tuanya. Gereja kau, gereja. Bapak aja nggak gereja katanya kan. Haleluya. Doa kau, bapak aja nggak doa. Jangan merokok, bapak aja merokok. Jangan kau mabuk, bapak juga mabuk. Haleluya. Karena saudara, mereka tidak lihat kitab suci. Mereka lihat manusia. Haleluya. Mereka tidak butuh kitab suci. Mereka butuh manusia. Manusia itu seperti apa? Makanya waktu saya masih di Prima, waktu itu saudara, ada beberapa orang datang. Dia bilang, Pak Pendeta tolonglah, saya pinjam uang. Ada yang bilang mau kasih 10%. Ada yang 7%. Ada yang 6%. Oh, apa ini nih gue bilang? Ini kan nggak boleh meribakan uang, ini kan rentenir. Oh, itu di Islam yang nggak boleh Pak, di Kristen kan boleh. Loh, kenapa kamu bilang di Kristen boleh? Karena rata-rata rentenir itu orang Batak. Ya, dan orang Batak rata-rata kebanyakan Kristen. Pergi aja kemana-mana, coba cek di wilayah sinilah, Jakarta ini. Ya, kalaupun ada yang agama lain itu sedikit. Rata-rata orang Batak. Kalau suku lain jarang. Haleluya. Jadi nggak boleh Pak, nggak boleh, ini ayatnya saya bilang. Hah? Berarti sama dong dengan Al-Quran, dengan kami. Ya sama, nggak boleh. Jadi orang itu nggak mau baca kitab suci, saudara. Orang nggak baca kitab suci. Apa yang kita perbuat itu, pikirannya itulah perintah kitab suci. Orang nggak mau baca itu. Makanya hidupmu harus jadi teladan. Biar Tuhan dimuliakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hidupmu jadi teladan. Luar biasa sekarang saya lihat di sini sudah mulai baik saya lihat. Ya, aturan apanya semua ya, program-programnya ada doa keliling ya. Puji Tuhan. Sebenarnya gereja ini walaupun gereja kecil begini Tuhan memberkati. Mana ada ya, spesial dikasih untuk doa keliling ada. Ya, untuk pelayan Tuhan ada, kendaraan, mobil. Wah, baru tahu lagi saya. Banyak mobilnya ada TV-nya besar di belakang. Bisa, kaget saya. Udah mau saya ambil lagi. Aduh, gimana? Iya, dalam hati saya ambil. Seneng kali, enak banget loh. Ngeri kali, iya. Udah lampunya begini, kalau dibuka, dipencet, belakangnya keluar. TV gede. Gede, bukan TV kecil, gede segitu. Jadi bisa duduk di sini, nonton. Bum, 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 bum. Ada kulkasnya. Kaget saya. Saya aja yang punya nggak tahu, saudara. Yang tahu dia. Karena kita sebenarnya nggak perlu nggak perlu kita punya. Yang penting kita pakai. Tuh, haleluya. Saudara, nggak perlu Anda memiliki apapun. Yang penting Anda bisa pakai. Itu yang penting. Haleluya. Karena kalau Anda memiliki, Anda akan kehilangan. Tapi kalau Anda pakai, Anda nggak miliki, nggak hilang-hilang. Mana hilang orang Anda nggak punya, nggak memiliki.
Haleluya. Pinjam doang. Semuanya kan pinjaman dari Tuhan ini. Ini kasih pinjam Tuhan nih. Kapan itu saya pinjam ya? Haleluya. Jadi makanya hidup ini harus bahagia. Haleluya. Haleluya. Justru saudara, bukan karena ketika kita banyak uang bahagia. Saya terus terang, bukan karena banyak uang. Malah kalau saya mau cerita, dulu saya banyak uang kurang bahagia. Sekarang malah kurang uang tapi bahagia aja. Sama istri saya bahagia, sukacita ya. Suka ngobrol lama-lama. Kenapa? Karena kebahagiaan bukan dari uang. Kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Karena itu Anda harus dekat dengan Tuhan supaya Anda bahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, satu ayat lagi kita baca, dua ayat ya. Prakteknya gimana? Ayo, 1 Petrus 5 ayat 3 dan 4. Prakteknya supaya kita menjadi teladan. 1 Petrus 5. Haleluya. Ayat 3 sampai 5 ya. Haleluya. Nah, ini saya minum dulu. Ah, ini air hidup juga ini, Saudara. Iya, air dari sumur Yakub. Makanya kau jangan minum dari sumur sono, sumur apa sana, sumur Teluk Gong. Minum dari sumur Yesus, maka puas hatimu. Haleluya. Iya, jangan minum dari sumur Teluk Gong ya. Sudah kita baca 3, 2, 1. Jangan kamu berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara, seringkali saya sebelum memerintahkan sesuatu kepada Pak Erip, saya kasih teladan dulu. Gini loh, kalau potong itu, potong pohon biar rapi. Iya ya, saya tinggalin. Dipotongnya sampai batang-batangnya. Haleluya. Sedangkan kita sudah kasih teladan aja kadang bersalahan. Apalagi kita nggak kasih contoh. Haleluya. Saya kasih contoh begini, ya. Kadang orang nggak bisa, apalagi hanya kita perintah-perintah. Makanya di sini kan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan dombamu. Jadi kadangkala ada orang ya memerintahkan kepada jemaatnya, "Woi, mari tabur, tabur, tabur," katanya. Tapi dia kikirnya bukan main kan. Dia nggak mau nabur. Nah, berarti kan dia nggak ngasih teladan dulu. Dia hanya ngasih perintah. Tapi kita disuruh Tuhan kasih teladan. Baca terus. Haleluya. Ayat 4. 3, 2, 1. Maka kamu iya, saudara, yang membuat kita makin mulia karena kita teladan. Haleluya. Sekarang saudara, saya aja sering diprotes anak saya. Contohnya waktu lebaran keberapa itu, "Ayo kita berangkat ke sana." Loh, tapi kan 2 hari lagi hari Minggu, siapa yang di sini katanya. Oh iya ya. Nggak apa-apa lah, tinggalin aja, aku bilang. Wah, nggak bisa gitu Pak, nanti Bapak nggak jadi teladan, nggak jadi contoh. Nah, itu karena sudah terbiasa anak kita kasih ajaran begitu. Jadi apa yang kita kasih ke dia peluru, dia tembak lagi ke kita. Makanya saudara, kalau saudara nembak seseorang pakai peluru, peluru itu kadang-kadang disimpan sama orang itu. Sekali waktu, wah, ini orang nih sama kesalahannya, ditembak lagi dengan peluru itu ya. Makanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu akan diingat oleh banyak orang. Makanya hati-hati berbicara ya. Haleluya. Haleluya. Hati-hati berbicara. Jangan Singapura mau dikencingi terus mau ditenggelamkan, aneh-aneh aja. Anda nggak tahu ya. Makanya rajin dong nonton YouTube Metanoia. Ya kan? Masa orang lain nonton banyak, kamu enggak? Haleluya. Sumbang dong. Haleluya. Ya kok nonton kan udah buat baik, ya kan? Ini enggak. Khotbahmu pun enggak ditonton, orang lain yang nonton, sehingga orang lain maki-maki di situ semua. Kau yang nonton, harusnya kau nonton kau kasih. "Poi, begini-begini." Ah, ya. Tuhanmu berkati kamu. Gini-gini, ya.
Kok jemaatnya dikit? Dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting menyala. Woi, jemaatnya dikit, perpuluhannya dikit. Ya, yang penting walaupun perpuluhan dikit kami damai sejahtera gitu. Ini nggak dibalas-balas, kulihat ku biarin, komennya berantakan nggak dibalas. Haleluya. Saudara, kita baca satu ayat lagi, 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10. Haleluya. 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10. Supaya kita bisa jadi teladan. Kita sudah banyak diberkati Tuhan. Saya sekarang udah umur 53, saya merasa sangat diberkati Tuhan sekali. Tinggal satu yang saya belum bisa lakukan, mungkin jadi teladan. Artinya harus terus tetap konsisten jadi teladan. Ayo, 3, 2, 1. Sehingga kamu telah menjadi teladan. Terus? Karena saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Oh, luar biasa. Jadi begini saudara, Paulus bilang gini, sudah terkenal kalian jadi teladan. Firman Tuhan sudah kalian pelakukan, orang sudah lihat. Jadi kami nggak usah ngomong banyak lagi. Oh, luar biasa. Saudara, kalau semua Anda jadi teladan di RT RW saudara ya, mereka lihat, terus saya datang, saya nggak usah ngoyo lagi nginjilin orang. Siapa itu? Pendeta. Pendeta siapa? Pendeta saya. Langsung mereka pas bilang, doain Pak, mau agama apa pun doain. Kenapa lo minta doa? Iya dulu dia Pak itu mulutnya jorok Pak. Kok setelah gereja Bapak mulutnya jadi berubah, jadi nggak jorok lagi. Loh, emang dia pakai sikat gigi apa Pak? Bukan, pakai firman. Haleluya. Haleluya. Iya kan? Jadi kita nggak pala sulit lagi untuk melayani orang. Saya datang misalnya ke daerah Rumah Si Murni kan, terus, doain Pak, doain. Iya, nggak peduli apapun agama. Karena semua orang perlu perubahan. Agama apapun dia, haleluya. Loh kenapa? Iya Pak, wih banyak kali perubahan Si Murni saya lihat Pak. Jadi saya juga mau berubah Pak. Kan luar biasa. Haleluya. Ya ini loh digilakan. Jadi dia sehingga kami tidak usah ngomong apa-apa, nggak terlalu banyak omong. Orang udah lihat apa yang kamu buat. Terus. Haleluya. 3, 2, 1. Setelah mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sabut dan bagaimana kamu berbalik dari Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang jadi saudara, Paulus dan timnya kurang lebih begitu datang, dia dengar dari cerita orang. Gimana? Si Tanjung itu dulu nyembah berhala itu katanya. Si Ramses Tanjung nyembah berhala. Sekarang enggak udah nyembah Tuhan, dia sungguh-sungguh. Aku mau juga dong. Hidupnya diberkati sekarang, dia bahagia, sukacita. Ini kan dia bilang. Ini dia bukan dengar dari jemaat yang dilayani, dari orang. Kalau nanti saya interogasi Pak Henry, pasti dia bilang jam 5 pagi kami udah menyembah Pak, katanya. Haleluya. Tapi kalau tetangga yang ngomong, ngeri kali tuh Pak, katanya. Kenapa? Memang sih awal mulanya kami rasa berisik Pak, tapi lama-lama tenang, hati kami damai. Kenapa? Pagi-pagi mereka udah menyembah Tuhan Pak, katanya. Ya. Iya, jadi kalau sumbernya dari orang, iya, jadi banyak orang bilang, mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, dirinya Tuhan. Oh, kalau dia yang mengaku-ngaku Tuhan, wah itu namanya GR. Haleluya. Dia nggak ngaku Tuhan, tapi orang mengakui bahwa dia Tuhan. Dari mana orang itu bisa mengakui? Dari perbuatan-perbuatannya, dari keajaiban-keajaiban yang dia buat, dari mujizat-mujizat yang dia buat, dari kasih yang dia lakukan. Orang sendiri mengaku ini bukan manusia, ini adalah Tuhan. Berikan saudara-saudara. Ngapain ngaku-ngaku Tuhan? Haleluya. Yuk kita baca. Nggak usah ngaku pendeta. Sering saya gitu, saya nggak ngaku pendeta, tapi mulai saya bicara begini loh, hidup ini. Bapak pendeta ya, katanya. Langsung tahu. Coba bilang, hajar aja dia, ribak mak. Iya kok digituin ya, tonjok aja. Pasti dia bilang, Bapak preman ya, pasti gitu. Tapi kalau bilang, udahlah sabar gini. Bapak pendeta. Ya kita bacain ya. 3, 2, 1.
dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Artinya saudara, semua tetangga-tetangga mereka bercerita tentang apa yang mereka perbuat sampai mereka setia menantikan Tuhan. Haleluya. Mari semua kita harus jadi teladan, jadi contoh supaya nama Tuhan dimuliakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita jadi contoh, kita jadi teladan. Haleluya. Angkat hatimu, pikiranmu, rohmu, dua belah tanganmu, hadapkan kepada Yesus. Ikuti doa saya. Jangan takut ngikuti doa saya. Haleluya. Tuhan Yesus, kuasa rohmu, firmanmu memampukan kami untuk kami bisa menjadi teladan bagi keluarga kami, saudara kami, bagi tetangga kami, teman-teman kami, bagi semua orang. Kami bisa menjadi teladan bagi mereka. Tuhan Yesus, kuasa-Mu-lah, firman-Mu-lah yang memampukan kami untuk kami bisa menjadi teladan. Ampuni kami atas kesalahan kami, dosa kami yang selama ini kami tidak bisa jadi teladan. Tapi kami percaya dengan kuasa roh-Mu kami bisa menjadi teladan bagi rekan-rekan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya. Amin.